mereka bisa ketemu artis, mereka bisa akhirnya ketemu orang-orang besar, ya kan? Mereka bisa ke event-event besar, mereka bisa jalan-jalan gratis, dibayar lagi. Pokoknya akhirnya banyak obstacle gitu kan. Setelah kita dapat konten, abis itu kita jahit lagi, which is akhirnya terlalu terlambat untuk kita submit ke dosen. Waktu itu kalau nggak salah telat sekitar 15 menit sebenarnya dari batas waktu si dosen terima. Ya, semuanya fail. Gara-gara satu orang. Gitu. Jadi itu sebenarnya pembelajaran sih ya buat kita yang terutama teman-teman yang emang akhirnya masuk ke broadcast. Coba lihat deh, acara di TV itu precise banget. Karena satu segmen terlambat, semuanya akan ikut terlambat. Dan itu akhirnya jadi fatal. Gitu. Makanya waktu itu benar-benar pembelajaran banget dari dosen gue tuh, kita semua dibuat. Jadi bukan dosen lo yang jahat ya, tapi memang dia mendidik sedemikian rupa bahwa di dunia penyiaran itu harus beneran on time ya. Iya. Untuk jadi presenter itu prosesnya itu dulu harus jadi wartawan lapangan dulu. Kalau udah dulu masuk dunia penyiaran, gue saranin lu harus nyari cewek yang pengertian banget sama lu. Gini, lu bawa kamera nih. Oke. Lu kalau misalnya lu nggak ada kepedean, lu pasti akan mikir kayak, aduh, gue kameramen. Lu bayangin, lu punya pikiran seperti itu, lu harus depan lu misalnya lu harus ngambil presiden nih. Ngomong-ngomong nih soal patokan gaji, lu tau nggak? Misalkan kameramen berapa, terus katakanlah lu sebagai fresh graduate lu jadi reporter lapangan itu berapa, yang capek itulah gitu. Nah, gaji untuk di broadcasting itu cenderung Hai, welcome back to my name is Alvin Channel. Kali ini kita di segmen wawancara dan di sini udah ada Kak Cadika. Hari ini kita akan ngebahas tentang apa? Tentang jurusan universitas. Jurusan di universitas. Jadi buat kamu-kamu yang mau masuk ke universitas, jadi kamu bisa dengerin dari yang udah ngalamin seperti apa di kuliahnya itu gitu. Gue belum kuliah loh. Udah ya? Iya lu udah nih. Gak dukung ya? Oke. Gue. Nih Kak Cadika. Kak Cadika cuy. Kak. Ya apa? Gue demen. Biar gue kelihatan muda. Gimana? Lu tuh dulu kuliah tuh jurusan apa sih? Jadi dulu gue jurusan broadcasting ke Alvin. Jurusan broadcast. Jadi gue kakak. Kan yang segmen kita sekarang anak SMA. Oh, jadi anak SMA yang mau masuk universitas dan lu udah lulus, dipanggil kakak, ya jadi kan? Kakak kantan ya. Kalau misalnya lu panggil om nanti menggelikan gitu. Jadi bener. Ya kan lebih baik panggil kak. Oke. Jadi jurusan broadcast ya. Dulu gue jurusan broadcasting. Broadcast tuh waktu itu gue kuliah. Ngapain? Tahunnya disebut nggak sih? Hah? Enggak ya? Usah ya? Boleh nyebutin tahun nggak apa-apa. Paling kan ketahuan tuh tuanya berapa gitu loh. Jadi gue waktu itu kuliah 2007 di Interstudi ngambil jurusannya broadcasting. Oke. Karena waktu itu gue emang pingin banget jadi news broadcaster gitu. Oh, jadi news broadcast. Ya, awalnya gitu. News broadcast tuh bahasa gampangnya penyiar ya. Penyiar betul. Penyiar ya. Yang bacain berita. Terus ngasih kabar, ya, terus termasuk gosip tuh ya. Ada jurusannya gosip-gosip. Oh ada? Ada. Serius tuh? Ya kan lu mau ngambil yang serius, lu mau ngambil yang ekonomi, lu mau ngambil yang apa terserah lu. Kalau nanti lu di TV ya. Enggak, maksudnya pas kuliah lu ada gitu jurusannya? Buat gosip gitu? Ada, kita jadi ada beberapa mata kuliah tuh kan suruh buat program sendiri. Nah terserah, lu mau ngambil program yang berkaitan sama berita-berita atau mau entertainment yang kayak apa ini talk show lah atau segala macam lu bisa. Oh gitu. Boleh. Terserah lu. Keren juga guys, jadi dari kuliah tuh udah belajar baca berita sampai ngomongin orang. Ya, betul. Jadi sebenarnya waktu itu gue ngambil broadcasting ini simple. Kenapa tuh? Gue tuh malas mikir. Enggak sih. Jadi gue emang dari SMP tuh gue pingin banget di jurusan entertainment. Gitu. Makanya gue ngambilnya kenapa akhirnya broadcasting, karena gue tuh pingin banget masuk ke media. Gue pingin ngerasain media kayak gimana, karena menurut gue fun gitu. Maksud gue kalau lu ngambil sesuatu yang lu suka kan akhirnya jadi fun kan. Oh iya benar nih, ini kan jadi penyiar nih. Dalam artian di sini spesifikasi penyiar di TV. Penyiar di TV, bukan di radio. Bukan di radio. Kalau radio ada jurusannya lagi, beda. Ada kelasnya juga. Jadi pokoknya untuk penyiaran itu ya berarti kan mau mencakup radio dan mencakup TV juga. Jadi gitu. Broadcast itu di dalamnya kan
di dalamnya ada buat ke radio, buat ke TV ada Iya, gitu ya. tapi bukan artinya akhirnya ada penjurusan TV dan radio, enggak gitu. Jadi maksudnya ada kelas-kelas TV, ada kelas-kelas radio ada. Itu kelas wajib atau kelas wajib? Kelas wajib. Jadi Jadi lu yang kepengen di TV, terus lu juga belajar soal radio berarti. Pasti akan belajar tentang radio dan TV. Karena emang akhirnya belajarnya semuanya media massa. Gitu. Terus belajarnya apa sih lu kalau nyiar? Bukannya kan kalau penyiar yang penting lu bisa ngomong aja gitu. Sampai ada kuliahnya gitu, S1 lagi ya? Iya, jadi sebenarnya unik. Jadi untuk yang namanya broadcasting itu atau mungkin di perkuliahan broadcasting gitu ya, orang mungkin pada mikirnya kayak, lu yang penting bisa ngomong, bisa apa, nah iya, selesai gitu kan. Tapi kan nggak sesimpel itu. Dalam artian gini, broadcasting itu kan gabungan dari berbagai macam orang. Untuk adanya satu siaran deh gitu kan, itu kan ada hostnya, ada kameramennya, ada produsernya, ada scriptwriternya, ada makeup artisnya, dan itu elemen dalam satu siaran itu tuh banyak banget. Itu yang disebut broadcast. Ya, dan akhirnya tuh satu-satu peran itu nggak bisa hilang. Nggak ada makeup artis jadi jelek, ya kan? Nggak ada scriptwriternya, skripnya berantakan. Nggak ada guidance-nya nih. Kayak ini ya. Nah ini kan ini nggak ada berantakan scriptnya. Ini pokoknya ya udah unscripted gitu kan, kita ngomong apa adanya, go with the flow, ya kan? Bisa bagus, bisa jelek, tergantung. Jadi ini nggak rekayasa guys, ini nggak rekayasa. Ini nggak rekayasa gitu, nggak ada dibuat-buat, nggak ada skrip, nggak ada apa. Nah, ada kan masing-masing itu, dan di saat kita, orang pun juga pada saat masuk kan beda-beda interestnya. Mungkin waktu itu gue bilang gue interest gue untuk jadi penyiar. Ada orang lain interestnya dia ternyata untuk jadi kameramen. Ada yang ternyata interestnya dia untuk jadi produser. Untuk produser lapangan. Jadi tadi gue salah dong ya kalau broadcast itu penyiar ya, tapi jadi mencakup semua ya. Iya, itu justru mencakup semua gitu. Makanya akhirnya kita nggak belajar cuman masalah kita di depan kamera seperti apa, tapi kita belajar juga gimana sih akhirnya membuat satu acara yang baik gitu kan. Nah, di situ kita belajar gitu dari sistem, dari mulai kita sebagai krunya, kita belajar behind the scene-nya gitu kan, sebagai produser, sebagai yang lainnya gitu. Itu berarti peran-peran sutradara tuh lu ngerti ya. Kita pokoknya di rolling tuh semua itu. Ada yang jadi sutradara, nanti ada kesempatan berikutnya orang lain yang jadi sutradara, kita yang jadi berarti talentnya. Untuk kameramen juga lu kameramennya ada lah ya, ngerti ya. Ada gitu. Jadi ada kelas-kelas sendiri gimana kita bisa nge-handle kamera tuh. Termasuk makeup artist. Kalau makeup artist, kalau makeup artist tuh untungnya enggak ada. Jadi kalau kalian mau makeup artist bukan di broadcast. Iya, kalau mau makeup artist sudah ada kelasnya sendiri. Oh, bukan kuliah di broadcast ya? Enggak. Beda, oke. Oke. Nah, terus kalau kayak gitu berarti mata pelajaran itu lebih banyak praktek. Untuk semester awal justru kita ada teorinya dulu. Karena kan kita dikasih tahu kan teori komunikasi seperti apa, ya kan? Teorinya berarti sifatnya lebih ke teknis. Atau misalkan teori misalkan broadcast adalah gitu. Jadi setelah gue pikir-pikir, ini kan gue udah kuliah udah lama banget. Gue sebenarnya emang bener sih kalau bisa dibilang teori seperti apa, akhirnya juga paling teori komunikasi yang kayak itu lah, yang kayak anak-anak komunikasi lainnya juga pada ngalamin. Paling itu beberapa gitu, karena kan kita harus tahu fungsi media massa seperti apa, ya kan? Fungsi gimana kita bisa ngobrol ke publik seperti apa gitu. Tapi kalau ngomongin masalah praktek, ya banyakan tuh pokoknya dari semester 5 sampai lulus gitu kan, itu banyakan praktek. Kita praktek untuk gimana kita buat acara radio, kita praktek gimana kita buat acara talk show, gimana kita akhirnya buat features, kita buat berita gitu. Sampai banyak kan akhirnya jadi, makanya akhirnya tuh jadinya fun gitu. Kita tuh nggak ada ngerasa beban kayak aduh gimana nih ya buat skripsi gimana. Justru gue waktu itu, honestly gue waktu itu fail. Satu mata kuliah waktu itu gue fail. Waktu itu gue harus ngulang kebetulan. Mata kuliah waktu itu adalah untuk teknik penyiaran 2. Teknik penyiaran. Iya, jadi waktu itu ada teknik penyiaran pertama, teknik penyiaran 2 gitu. Nah, teknik penyiaran radio yang kedua ini waktu itu tugas akhirnya adalah tugas kelompok. Waktu itu kita dibagi per satu kelompok tuh ada 5 orang gitu. Nah, per masing-masing orang itu wajib untuk ngebuat satu acara. Jadi kan kalau radio biasanya kan di 5 menit pertama misalkan segmen apa gitu kan, habis itu iklan, habis itu ada acara lagi gitu. Nah, itu
kurang lebih tuh per masing-masing orang tuh suruh buat acara masing-masing. Gue buat acara, temen gue buat acara gitu kan. Tapi di saat kita harus submit ke dosen, itu udah harus dalam satu rangkaian acara full, gitu kan. Nah jadi mau nggak mau kan kita harus semuanya harus kelar. Kalau nggak ada yang kelar kita nggak bisa submit, gitu. Nah waktu itu 4 udah selesai. Tiba-tiba ini malam terakhir sebelum besoknya dikumpulin, teman gue nelpon ya kan, aduh, data gue hilang nih. Lah, gimana gitu kan? Pokoknya datanya hilang, wawancara dia hilang, akhirnya bingung dia harus gimana. Jadi mau nggak mau kita malam itu tuh bener-bener kita nyari konten lagi, kita coba untuk produksi konten lagi, yang akhirnya pada saat besok paginya harus disubmit, itu jadi telat. Jadi kita tuh waktu itu telat, kita dinelpon dosennya nggak mau ngangkat. Kita karena kan harus kita edit, kita mixing lagi kan gitu. Jadi nggak semudah ada konten terus langsung kita masukin gitu. Apalagi dulu komputer nggak sebagus ini kan. Jadi pokoknya akhirnya banyak obstacle gitu kan. Setelah kita dapat konten, abis itu kita jahit lagi, which is akhirnya terlalu terlambat untuk kita submit ke dosen. Waktu itu kalau nggak salah telat sekitar 15 menit sebenarnya dari batas waktu si dosen terima. Udah, akhirnya nggak bisa diterima. Semuanya fail berarti. Semuanya fail. Nah itu sebenarnya gara-gara satu orang gitu. Jadi itu sebenarnya pembelajaran sih ya buat kita yang terutama teman-teman yang emang akhirnya masuk ke broadcast. Coba lihat deh, acara di TV itu precise banget, ya kan? Mereka bilang jam segini bentar lagi azan, ya azan. Jam sekian iklan. Itu nggak ada yang telat. Gitu. Itu benar-benar udah harus disiapin jauh-jauh hari gitu kan, biar pada saat eksekusi semuanya nggak terlambat, karena satu segmen terlambat semuanya akan ikut terlambat dan itu akhirnya jadi fatal gitu. Makanya waktu itu benar-benar pembelajaran banget dari dosen gue tuh, kita semua dibuat bukan dosen lo yang jahat ya, tapi memang dia mendidik sedemikian rupa bahwa di dunia penyiaran itu harus beneran on time ya. Iya, gitu. Dan itu pembelajaran yang berarti sih, karena pada saat itu udah gue fail. Itu satu-satunya mata kuliah gue yang fail. Wah, itu kacau banget sih. Dan itu bukan karena gue. Gitu. Ya, tapi kan itu satu kelompok. Karena satu kelompok, ya udah itu benar-benar tanggung jawab kita semua. Kita harus terima gitu. Kita nggak ada yang akhirnya kayak lu sih akhirnya ini gitu. Ya gue nggak tahu gitu. Mungkin ada yang ngerasa kesel atau apa gitu. Pasti ada gitu kan. Tapi ya udah kita harus terima gitu kan. Kita harus terima. Gitu ya. Jadi ada teori, ada praktek. Terus kalau skripsinya tuh kayak gimana ya? Kalau skripsi sih tetap sama aja gitu kan. Maksudnya skripsi tetap ngetik tulis gitu tetap kita nggak ada yang ngasih apa sih istilahnya tugas akhir kayak gitu ya, nggak ada. Jadi tetap lu harus skripsi penelitian biasa, kecuali yang D3-nya. Nah D3-nya lu ngasih hasil kerja lu. Tapi kalau misalnya untuk yang S1, lu waktu diwajibin untuk membuat suatu analisis terhadap suatu masalah. Dulu lu analisisnya apa tuh? Skripsi itu apa? Gue waktu itu cukup berat ya, karena waktu itu gue pindah kan sebenarnya cepat lulus. Jadi waktu itu pertama gue ngajuin judul yang gampang banget. Jadi kan gue baca tuh di perpustakaan tuh judul-judul yang banyak diambil sama anak-anak broadcast lainnya, senior gue yang dulu. Itu mereka kayak peranan produser dalam acara, let's say waktu itu misalkan extravaganza ya? Ya mungkin. Ya extravaganza, pokoknya acara-acara rame lah, atau bahas peranan apa terhadap acara apa gitu kan. Banyak banget yang mengangkat seperti itu gitu. Waktu simple lah ya. Yaudah deh, gue kan waktu itu pinginnya lulus gitu kan. Jadi gue bodo amat deh, yang penting skripsi gue kelar gitu. Jadi bukan yang idealis pingin mengangkat atau bahas apa tuh, kayak waktu itu nggak ada gitu. Akhirnya pada saat itu gue ngajuin judul yang serupa gitu kan. Gue ngangkat satu acara yang waktu itu lagi ngehits, gue lupa apa, terus akhirnya ditolak tuh sama dosen gue. Dia bilang kayak, Cadika apa nih, masa lu buat judul kayak gini, kata dia gitu kan, cari yang lain gitu, kasih gue alternatif, kata dosennya gitu. Akhirnya gue buat 3 alternatif tuh. Satu judul yang gampang lagi, 2 yang menurut gue agak oke lah ya. Nah yang ketiga gue sosokan. Jadi waktu itu gue ngeliat referensi dari skripsi anak UI, anak S2. Waktu itu dia ngangkat terkait dengan bukan skripsi dong kalau S2. Tesis waktu itu dia waktu itu tesisnya dia ngambil kalau nggak salah tuh tentang perbandingan antara orde lama dan orde baru, ya kan?
terinspirasi aja gitu kan. Waktu itu yang diambil tuh tentang ini transparansi gue ya. Itu tentang Orde Baru. Nah akhirnya gue angkat itu juga. Jadi waktu itu gue coba untuk ngangkat masalah transparansi gitu. Jadi gue mau mengangkat gimana sih perbedaan antara media massa di Orde Baru sama waktu itu pada saat reformasi. Karena waktu itu kan kita beranggapan waktu itu pada saat Orde Baru terlalu dikekang kan oleh media. Nah sedangkan di Orde Baru itu ya udah bebas, ya kan? Di reformasi itu udah bebas gitu kan. Yang apakah benar gitu kan? Which is akhirnya gue setelah selesai skripsinya gue ambil kesimpulan bahwa at some point transparansi yes, ya kan, udah berjalan gitu. Yang masih mungkin mirip kalau dulu itu media itu dikontrol sama pemerintah, sekarang media dikontrol sama stakeholders si pemilik media ini gitu. Jadi yang punya media kan sekarang punya partai juga nih kadang-kadang gitu. Nah itu ternyata itu masih terjadi gitu kan. Untuk informasi-informasi yang akhirnya di-keep untuk kalangan sendiri itu masih terjadi. Tapi itu akhirnya hanya untuk kalangan mereka sendiri aja. Jadi model skripsinya tetap mirip dengan S1 lain ya, bentuk tetap tertulis, itu tertulis, kualitatif, kuantitatif itu iya. tetap. Tapi ada ini praktikum lu bikin program apa itu ada kan ya? Ada. Oh gitu. Ada. Jadi lu bisa cek sebenarnya di YouTube gue tuh kadang gue buat acara talk show. Channel YouTube lu apa? Biar tampilin di sini kan. Kali aja subscriber gue yang masih di bawah berapa ya? Di bawah 30 kayaknya. Gue juga subscriber 15 doang kayaknya. Ya udahlah enggak apa-apa, mudah-mudahan ini channel gue jadi gede ya. Ya gue sih nama gue aja Cadika Rahmawan. Cadika Rahmawan. Nanti lu tulis di situ kan. Gue enggak bisa munculin di bawah situ. Pakai superimpose lah. Ntar gue belajar. Iya, gitu. Nah, itu jadi di broadcast tadi kenapa harus ada teori-teorinya karena tadi kan banyak istilah-istilah broadcast yang harus kita pelajarin kan. Gitu. Kadang orang kan taunya kayak cuman ini iklan gitu, padahal kan istilah di TV itu spot. Gitu. Atau misalkan nih yang tadi ada tulisan di sini gitu kan, itu namanya superimpose. Gitu. Jadi istilah-istilahnya banyak. Ngerti cuy. Ngerti dong. Nah, sekarang pertanyaan yang terakhir lah, mungkin penutup lah ya. Sekarang lu kerja di bidang broadcast bukan? Gue sempet di bidang broadcast. Berarti sekarang enggak? Sekarang enggak. Oke, berarti bisa lo jelasin nggak kira-kira pengalaman waktu kerja di bidang broadcast tuh kerja di bidang apa, sebagai apa, terus lo ngapain di situ? Nah, ini yang menarik juga nih. Jadi gue tuh dari SMP tadi kan gue bilang kalau gue tuh pingin banget namanya kerja di media, gue pingin banget muncul di TV nih ya kan. Nyokap gue tuh bilang kayak Cadika ada di TV gitu. Tapi itu nggak terjadi. Gue waktu itu pingin banget kan waktu itu jadi jurnalis. Gue pengen jadi presenter gitu kan. Nah presenter gue tahu. Lu pengen jadi jurnalis karena lu idolnya Superman. Pengen jadi Clark Kent gitu kan. Ya itu salah satu. Kacamata udah tinggal rambutnya. Rambut gue doang aja ya kan, badan gue gitu. Sama celana dalam gitu. Kan udah enggak sekarang. Oh enggak ya? Yang sekarang udah enggak. Nah, waktu itu prosesnya untuk jadi presenter itu enggak semata-mata lu punya tampang. Terus habis itu lu bisa siaran terus lu jadi presenter. Ini bukan karena lu fail di tampang kan? Ini gue gak fail di tampang dong. Kalau tampang gue tuh orang-orang bilang kayak cocok sebenarnya ya kan, tuh jadi presenter. Cocok. Gak bilang kaya ya. Tadi bilang ada kayanya. No. Iya ada. Iya ada kayanya. Jadi permasalahannya adalah gini, untuk jadi presenter itu prosesnya itu dulu harus jadi wartawan lapangan dulu. Lu harus ke lapangan, lu harus bisa, kadang kan lu sering kan kayak misalnya dari anchornya nih gitu kan, ayo kita lihat yuk untuk keadaan di lapangan, terus ada orang di lapangan gitu. Nah itu harusnya gue startnya dari situ dulu. Starting point dari presenter tuh baik dari sini, dari reporter lapangan. Terus habis itu nanti mereka emang kalau misalkan emang bagus, mereka naik, mereka bisa jadi presenter gitu. Nah waktu itu pada saat gue masuk itu gue pingin banget di Metro TV. Waktu itu kan TV yang berkaitan sama berita kan yang paling oke Metro TV. Yang di tahun gue waktu itu. Gue tuh lulus 2012. Jadi waktu itu Metro TV masih oke gitu kan. Bukan berarti sekarang nggak oke kan? Bukan sekarang nggak oke, enggak gitu kan. Tapi waktu itu lalu itu ya. Satu-satunya yang mungkin gue bilang bisa jadi patokan gue itu Metro TV gitu. Menurut gue proper gitu kan. Dan waktu itu kan kalau nggak salah TV One juga waktu itu belum terlalu gede kan, gitu. Kompas TV juga belum
Lu nggak minat Ya, kayak TVRI gitu? Nah waktu itu enggak lah, waktu itu TVRI enggak. gue Metro TV kebetulan juga banyak dosen gue juga di Metro TV gitu. Jadi akhirnya gue coba untuk di Metro TV pertama. Nah gue waktu itu ngelamar sebelum gue lulus. Jadi waktu itu gue coba kayak gue skripsi udah kelar semua. Jadi waktu itu gue ada jadwal sidang bulan Oktober, gue bakal wisuda itu akhir Oktober, November gue free. Jadi waktu itu gue coba tuh sekitar bulan Julian ya, gue untuk coba lamar-lamar gitu kan. Gue lamar di Metro TV, gue lamar di Kompas gitu, beberapa media gede gue coba lamar. Yang diterima, yang waktu itu dapat panggilan sih Metro TV. Wah, dan gue seneng kan, happy dong gitu. Ini kan ini tujuan gue gitu kan. Iya. Tujuan gue ketemu sama HRD-nya terus dia tanya gitu kan. Mas, lu serius nih mau jadi jurnalis? Dia malah nanya gitu, gue bilang kayak, ini mimpi gue bilang gitu. Tapi terus dia bilang gini, dia lihat CV gue ternyata. Dan pada saat waktu gue lagi kuliah, itu kan gue sempat ngambil asuransi. Dia ngeliat di situ, lu berarti bisa ngambil asuransi tuh? Asuransi gue waktu itu sempat ngambil asuransi ya. Agen asuransi. Bukan maksudnya lo ngambil asuransi lo. Oh bukan. Jadi waktu itu dia nanya akhirnya apa? Lu berarti bisa jualan dong? Ya di asuransi gue jualan, gue bilang gitu kan. Lu jadi AE deh kata dia gitu. Itu adalah pertama kali waktu itu gue denger istilah AE. AE itu adalah account executive. Nah, account executive itu kalau bisa di media itu sales. Sales ya. Lu sales, lu nyari iklan buat bahasanya keren ya. Account executive gitu. Itu pertama kali gue denger tuh. Waktu itu akhirnya gue mikir kayak ya gue nggak mau gitu. Waktu itu gue udah jadi sales asuransi, gue bilang kayak enough gitu kan, gue udah lulus sekarang, akan lulus sebenarnya, akan lulus, dan gue pingin ke jalan gue untuk jadi reporter. Itu tolak di situ. Itu gue tolak, gue bilang kayak aduh mbak, gue mau jadi jurnalis. Tapi akhirnya dia nggak nyerah, ngobrol. Yang kedua kali dia masih ngomong, mas bener deh mas, lu coba deh gitu, kita lagi butuh banget nih untuk AE kata dia gitu. Gue masih nolak tuh. Sampai yang ketiga kali, dia waktu itu ngeliat mata gue dalam banget. Tuh dihipnotis lo. Kayaknya dalam banget. Dia ngeliat mata gue, terus sambil dia pegang pundak gue, ya kan? Gila tuh waktu itu gue kayak anjir. ini matanya dia ngeliat gue, tangan dia megang pundak gue, HRD lagi ngomong aja 3 kali. Serius mas, lu kayak cocok deh untuk jadi untuk jadi AE kata dia gitu. Terus habis itu dia tambah lagi, dia bilang gini, lu kalau misalkan jadi jurnalis, ijazah gue tahan 3 tahun, lu nggak bisa kemana-mana. Kalau lu keluar boleh, tapi lu bayar penalti. Ya waktu itu gue baru kuliah, gue anak rantau ya kan. Penalti berapa tuh penalti? Ya, penalti sih gue nggak nanya berapa ya, gitu. Gue nggak nanya gitu kan, cuman kan gue jadi takut nih, ya kan? Gue jadi takut. Secara psikologis lu kalah di situ ya? Gue kalah psikologis di situ, gue kalah, karena gue pikir kayak, aduh, ya walaupun itu dream gue gitu kan, tapi kan belum tentu secara environment atau kerja akhirnya menyenangkan, karena gue belum pernah terjun, gue nggak tahu dunianya sama sekali seperti apa kan. Dia bilang 3 tahun gue ditahan ijazah, keluar kena penalti, dan dia bilang gue cocok jadi sales, ya kan? Ternyata akhirnya gue pikir kayak, aduh, ini HRD lagi yang ngomong ya kan? Gue pikir kayak ya dia kan pasti bisa ngelihat something kan di situ. Akhirnya gue pikir ya udah deh, akhirnya gue ngikutin dia. Saat itu gue ngikutin dia, akhirnya gue lolos psikotes, lolos. Gue waktu itu wawancara sama psikolog, gue lolos. Sampai akhirnya gue diwawancara Asyir gue bilang kayak, Dik, Senin masuk, kata dia gitu. Gue kaget, gue kan belum lulus, dan gue waktu itu bilang ke HRD gue, di CV gue juga gue bilang kalau gue baru bisa kerja November, pada saat gue setelah selesai wisuda segala macam. Kaget dia, lah gimana sih gitu, gue telepon deh nanti kalau misalnya gue butuh, kata gitu. Akhirnya sampai detik ini gue gak pernah telepon sama Metro. Nah, jadi akhirnya belum jadi AE sama di sekali Metro? Gue belum pernah jadi AE di Metro. Okay. Nah akhirnya gue coba, gue beberapa minggu setelah itu gue dipanggil sama Kompas, seneng lagi gue, ya kan? Yes, Kompas gitu kan, cuy, media koran yang terbaik gitu kan. Gue diwawancara, ternyata gue ditaruhnya di Warta Kota, dan pada saat gue dipanggil, gue disuruh jadi AE juga. Jadi dan di situ gue udah langsung kayak, ini kayak Tuhan suruh gue jadi AE deh. Akhirnya gue terima jadi AE gitu. Jadi pertama kali gue kerja, gue di media, yes. Tapi gue bukan menjadi apa yang gue belajar selama itu gue kuliah.
gue akhirnya jualan iklan untuk di koran. 1,5 tahun gue di Warta Kota, terus gue pindah ke media digital. Gue waktu itu ditarik sama MTech untuk ngurusin KMK. Waktu itu ada Liputan 6, Bola.com, Bintang.com, Video.com. Tapi jualan juga? Jualan juga sama, gue jualan spot iklan. Tapi gue akhirnya karena gue di media, akhirnya ilmu gue kepake. Ilmu gue waktu itu kepake. Apa ilmu sales? Bukan ilmu sales yang kepake. Jadi gini, ada kayak waktu pada saat gue di di mana? Ya maksudnya di kayak di Warta Kota deh gitu kan. Gue kan belajar tentang media massa. Termasuk waktu itu koran juga masuk di situ kan. Akhirnya itu kepake untuk gue akhirnya ngobrol sama orang redaksinya. Gitu. Karena kadang kan kita harus jualin produk-produk redaksi juga. Apa nih konten-konten apa yang mau diangkat gitu kan? Apa yang bisa akhirnya konten-konten yang bisa appealing yang bisa gue jual ke klien gue. Itu kepake pada saat gue di Warta Kota. Pada saat gue di Liputan 6 itu kan gue jualan juga kan cross sama mereka punya TV, SCTV, Indosiar gitu kan. Nah itu gue kadang tandeman. Gue akhirnya jadi sangat mudah mungkin, atau mungkin dimudahkan justru untuk gue akhirnya bisa jualan ke teman-teman gue, klien-klien gue tentang program-program ditawarin sama SCTV sama Indosiar juga gitu. Karena gue tahu apa yang bisa gue offer di situ. Gitu. Gue kadang ikut supervisi juga buat acara-acara mereka gitu kan. Yang namanya dangdutan tuh gue kata. Jadi lu sebelum lu udah jadi AE sebelum ada EA ya? Nah, iya. AE dulu baru EA. Ya. Nah, gitu. Ya, gitu. Oke, mantap. Jadi akhirnya itu kepake gitu kan. Nah, sekarang gue di advertisingnya gitu. Sekarang gue fokus untuk jualan di mobile advertising. Oke. Gitu. Tapi pada saat itu gue kepake banget. Ini bukan media ya? Jatuhnya bukan media sih, ya gue jatuh periklanan gitu kan. Tapi sebenarnya gue beriklannya pun di media-media yang ada di Indonesia juga. Jadi gitu. Artinya sampai detik ini lu belum menjadi penyiar ya? Sampai detik ini sayang sekali. Belum jadi penyiar? Sayang sekali. Ya, tapi mungkin jadi penyiar di YouTube. Jadi penyiar di YouTube bisa ya kan? Bisa. Mungkin siapa tahu ini akhirnya dengan diwawancarain sama lu, terus mungkin ada yang demen juga sama gue, subscribe gue, siapa tahu one day mungkin ada yang make ya kan? lu gitu kan? Bisa jadi ada yang make gue, bisa jadi gue akhirnya tergerak juga untuk buat YouTube channel sendiri. Iya, boleh, benar. Ya kan? Bisa jadi. Jadi kan? Kuliah broadcast itu berarti menyenangkan ya? Menyenangkan. Ada praktek, ada teori. Betul. Terus juga prakteknya juga emang bidang penyiaran gitu. Tapi berarti kalau lu masuk situ nggak suka dengan penyiaran bakal tersiksa banget tuh ya, karena banyak balance antara teori sama prakteknya tuh. Bakal. Lu kalau udah lu masuk dunia penyiaran, gue saranin lu harus nyari cewek yang pengertian banget sama lu. Kenapa tuh? Ya itu yang tadi gue bilang, lu tuh pertama, lu nggak bisa kerja sendiri. Enggak, artinya nggak harus nyari cewek, berarti nggak boleh jomblo juga. Ya bukan berarti nggak boleh, bukan soalnya berarti kayak subscriber gue banyak Jonas gitu. Nah, cuy. Jonas itu malah mungkin diuntungkan dengan lu di broadcast. Kalau lu suka broadcast, lu masuk dunia broadcast itu justru enak. Karena kenapa lu tuh kerjanya, lu tanya teman-teman lu yang kerja di TV, kerja di media deh gitu kan. Minimal tuh dalam setahun pasti kena tipes deh. Karena emang lu ngeri banget. Iya, itu udah kayak penyakit umum. Tapi dapat asuransi kan? Ya asuransi ya pastilah gitu kan. Tapi maksudnya gue emang capek gitu kan. Karena lu kalau gue karena gue salesnya gitu kan. Tapi teman-teman gue yang memang mereka di bagian produksi gitu kan, bagian acara, bagian kameramen, itu mereka putar otak terus kan. Mereka harus standby. Nggak, maksudnya ya kameramen kan? Lu muter otaknya apa kan? Bukannya lu cuma tinggal nyorot-nyorot, yang penting lu ngerti pakai kamera, bener? Itu kan tadi kan ada beberapa ini kan, ada beberapa apa namanya? Enggak, gua nggak melecehkan kameramen ya, tapi menurut gua sebagai orang awam, kameramen itu gitu. Nih, kameramen itu juga punya andil yang besar banget. Karena kenapa? Dia harus bisa ngedapetin footage yang untuk nantinya digabung. Lu kalau misalkan kameramen lu nggak ada inisiatif, lu nggak dapet momen. Jadi artinya kameramen pun kalau sekedar ngerti teknis kamera aja nggak cukup ya? Nggak cukup lah. Lu apalagi udah di lapangan. Kameramen di lapangan tuh menurut gue super banget sih. Karena mereka harus tahu nih situasi yang mana mereka bisa dapat angle bagus, mereka dapat footage yang diinginkan gitu kan. Dan itu nggak gampang. Lu kalau misalnya jadi kameramen standby, lu cuman
press start gitu kan, ya lu nggak perlu deh gitu kan, lu jadi kameramen, lu pakai robot aja. Lu harus punya insting untuk dapat momen yang bagus gitu, dan itu mahal banget. Lu once lu bisa dapetin momen yang bagus gitu kan, itu dihargain mahal. Berarti suatu saat gua channel YouTube gua tembus jutaan subscriber nih, gue berarti butuh kameramen yang harus bagus dong ya. Harus bagus. Nggak cuma dia ngerti pakai kamera gimana gitu ya. Enggak, dia harus jadi orang yang pede. Gini, lu bawa kamera nih. Oke. Lu kalau misalnya lu nggak ada kepedean, lu pasti akan mikir kayak, aduh, gue kameramen. Lu bayangin, lu punya pikiran seperti itu, lu harus depan, lu misalnya lu harus ngambil presiden. Kameramen itu kalau misalnya udah di lapangan dan dia nggak punya inisiatif, hilang momen. Lu bayangin nih, misalkan lagi ada presiden datang, itu kan puluhan orang pasti ngumpul di situ dong. Puluhan orang ngumpul di situ, dan dia kalau misalnya tadi, aduh, dia ngerendahin diri dia sendiri nih, ya gue kameramen nih gitu kan, gue bukan siapa-siapa. Dia takut untuk mendekatin presiden. Udah, akhirnya yang dia lakukan adalah dia menjauh dari crowd, dia mencoba padanya deh, ngambil apa salah kadarnya aja. Tapi kalau misalnya dia emang punya inisiatif, dia akan coba cari spot-spot yang kiranya presiden akan lewat, spot-spot yang kiranya dia bisa dapat angle-angle gambar-gambar yang bagus. Dia bisa ngelobi ke orang, ya kan, bro, gue mau ambil di sini, spotnya bagus. Dan itu kan nggak mudah. Kadang orang itu pasti akan nolak kan, kayak nggak boleh gitu. Tapi kalau misalnya dia bisa punya ilmu untuk ngelobi, dia punya kepedean untuk ngelobi, dia bisa dapat, gitu kan. Jadi apa? Nggak cuman sekedar gitu aja. Jadi semua elemen itu penting gitu. Dan orang-orang yang emang dia tahu gitu kan, bahwa dia itu adalah satu elemen yang bisa membuat satu hal yang bagus dalamnya, ya dia nggak akan ngambilin diri dia sendiri, dia akan bangga banget dia jadi kameramen. Ya, tanya kameramen misalnya gini, bangga kalau untuk misalkan spot gambar kan banyak juga orang misalkan, bro gua ambil gambar lu deh gitu, ya akhirnya dibayar mahal kan. Orang yang malas nih gitu kan, dan dia akhirnya ada gambar yang punya gambar bagus nih, dan orang kalau misalnya dia tahu gambar itu, kameramen yang dia tahu bahwa apa momen yang dia dapetin ini adalah berharga, dia jual akan sangat mahal gitu. Nah itu makanya kalau nggak punya ilmunya, ya udah, itu satu, orang nggak punya ilmunya dia bisa jadi nggak dapat gambarnya. Tapi kedua, kalau misalnya dia juga nggak punya skill lainnya nih untuk dia olah, dia nggak punya kebanggaan terhadap pekerjaan dia sendiri, ya udah, akhirnya jadi kameramen yang dibuang gitu. Dia nggak bisa nikmatin pekerjaan dia, akhirnya dia nggak bisa jadi apa-apa. Dan itu berlaku nggak cuma untuk kameramen, semuanya. Semua elemen yang ada dalam produksi itu punya peran yang sangat penting. Kita mungkin lihat cuma artisnya aja nih sekarang nih, kita lihat nih acara-acara yang lagi bagus. Ya gue juga kan wih, artisnya bagus nih. Dalamnya siapa yang buat skripnya? Ya kan? Itu satu. Ya kan? Atau gimana nih? Dalam satu tayangan kadang kita bisa, wih deh, gila nih, megah gitu. Wih deh, bagus ngambilnya, ya kan? Ya itu siapa yang konsep? Ya kan? Itu semuanya kan ada, masing-masing tuh berperan gitu. Jadi termasuk kalau kameramen nggak pinter juga, gambar nggak bakal bagus ya? Gambar nggak bakal bagus. Jadi artinya nggak cuman angle-angle. Misalkan gue nyari kameramen nih, gue berarti harus nyari orang yang bisa ngerti kamera, itu nggak sampai di situ ya? Enggak. Orang ngerti kamera, dia nggak punya sense yang lainnya, kacau, nggak bisa apa-apa. Oke. Gitu. Jadi ternyata kameramen itu penting guys, nggak cuma lu ngerti teknis, tapi jadi lu juga harus punya kameramen yang cerdas juga. Yes. Suatu saat tripod gue berarti harus akan diganti oleh kameramen cerdas. Lu harus punya kru di belakang lo, ya kan? Yang dia punya sense untuk, ini kan sekarang cuman tripod aja nih, ya. Iya. Kalau misalnya kameramennya bagus, ya kan, kameramen lu oke, dia pasti akan bilang kayak, bro, beli satu kamera lagi, satu di sini, satu dia keliling nih, ya kan? Nah, terus gue bilang, gue kalau mau beli kamera lagi, gue nggak bisa gaji lu dong. Kalau dia emang bisa ngelihat potensinya, bro, ya kan? Udah, yang terjadi adalah nggak apa-apa, ya kan? Yang penting dia dikasih kamera, dia bisa buat konten menarik, ya kan? Subscriber lu naik, dia naik juga, ya. Oke, jadi dia orientasinya juga nggak bakal uang gitu ya, tapi orientasinya jangan uang. Masa depan ya. Masa depan, gimana dia bisa membuat karya. Banyak deh pokoknya orang-orang broadcasting tuh yang seru kalau ngeliat gitu, karena mereka idealis itu keren. Jadi kalau di dunia broadcast ada nggak sih bajak-bajakan orang, misalkan si ini bagus nih, pasti dibajak, pasti. Ada juga ya, pastilah gitu. Makanya itu kalau misalkan dia kameramen yang biasa ataupun produser yang biasa gitu kan, yang nggak punya inisiatif apa, ya
ya udah dia nggak akan bisa kemana-mana. Tapi kalau kameramen yang bagus, produser yang bagus, scriptwriter yang bagus, wah ditarik kemana-mana gitu. Ya kayak ada kan kita lihat sendiri deh gitu kan, ada salah satu televisi yang akhirnya satu orang pindah, akhirnya semuanya pindah gitu. Dia ngikut semuanya, acaranya akhirnya ke bawah semua. Ada karena konsepnya akhirnya jadi nurun mereka, ya kan? Betul. Ada satu TV sedangkan naik, gitu. Ya itu adalah karena orang-orang di dalamnya itu apa ya, mencoba untuk membuat karya yang lebih baik daripada yang lain. Gitu. Jadi broadcast tuh nggak sesimpel yang kita kira gitu, cuma nonton di TV setengah jam, ada iklan 1 menit, itu ternyata adalah kerjaan yang luar biasa banget ya. Di dalamnya itu gila. Dan itu capek banget. Satu acara itu bisa lebih dari 20 orang di dalamnya yang ngurusin semua itu. Ngomong-ngomong nih soal patokan gaji, lu tau nggak? Misalkan kameramen berapa, terus katakanlah lu sebagai fresh graduate lu jadi reporter lapangan itu berapa, yang capek itulah gitu. Makanya tadi gue bilang kan, lu kalau misalkan mau jadi terjun di dunia broadcasting, yang sebenarnya enak itu orang-orang yang jomblo. Atau kalau nggak cari cewek-cewek yang pengertian kayak istri gue. jadi lu udah berkeluarga ya? Udah. Jadi udah berkeluarga. Ya, gitu. Nah, kenapa? Karena lu kalau di dunia broadcasting satu, honestly speaking nih, untuk pakai bahasa Inggris, subscriber gue belum ngerti mereka udah pintar. Pintar ya, gue doang berarti. Iya, kan Atta Halilintar juga sekarang juga udah pakai bahasa Inggris dikit-dikit kan, gitu ya. Iya. Berarti gua yang bego. Enggak lah, bukan berarti nggak pakai bahasa Inggris bego dong. Enggak dong. Orang Jepang juga nggak bisa bahasa Inggris kan. Iya, pintar-pintar mereka. Nah, gaji untuk di broadcasting itu cenderung sedikit. Mungkin kalau misalnya lu bandingin ya sama orang yang di ekonomi, perbankan, industri gitu ya, mungkin lebih sedikit. Menurut lu nggak imbang sama capeknya? Apa imbang? Kalau sama capeknya mungkin nggak imbang. Kalau kita bandingin sama capeknya. Tapi kalau bandingin sama pengalaman, nggak usah ditanya deh. Berarti lu asal punya asal lu berarti seneng, artinya itu lu cocok ya di situ ya. Kalau lu nggak seneng, mati lah gitu ya. Iya, karena bayaran udah kecil, lu capek. Kalau lu seneng kan palingnya capek nggak berasa lah ya. Nggak kerasa, karena lu sama aja kayak nongkrong. Apa sih? Lu nongkrong, lu ngebuat sesuatu, lu happy kan? Iya. Lu dibayar, ya kan? Itu kan jadinya enak gitu. Nah, itu tuh satu ya kan, lu bisa enjoy di situ, lu bisa ngobrol, bisa apa waktu lu enak gitu. Nah, yang kedua pengalaman yang nggak bisa dipungkirin nih, untuk beberapa orang punya kesempatan kayak jurnalis yang bagus deh gitu. Kalau lagi ada event mendunia, mereka dikirim keluar, kameramennya juga dilihat yang bagus siapa nih, dikirim keluar. Ya kan? Mereka bisa keliling dunia ya. Iya, teman-teman gue mereka liputan Piala Dunia gitu. Itu kan yang nggak didapetin sama orang-orang yang bilang kayak, wih gaji mereka mungkin lebih gede nih daripada orang di broadcasting. Tapi mereka di meja lagi. Belum tentu mereka nonton Senin mereka dimarahin sama bosnya. Mereka nonton final Piala Dunia di stadion ya. Dunia mereka nggak bisa lihat. Mereka bisa ketemu artis. Mereka bisa akhirnya ketemu orang-orang besar. Ya kan, mereka bisa ke event-event besar, mereka bisa jalan-jalan gratis dibayar lagi, ya kan? Nah itu yang orang tuh kadang nggak lihat gitu. Makanya gue bilang kalau misalnya orang cuman sok-sokan mau terjun di dunia broadcast, tapi mereka nggak bisa nikmatin dunia broadcast itu sendiri, mereka stres. Pertama mereka akan melihat bahwa aduh gaji kecil, ya kan? Kedua mungkin karena tadi nih, ya kan, mereka butuh waktu yang cukup lama di mana mereka harus ke lapangan, waktu mereka kadang nggak tentu. Kadang mereka berantem sama pacara mereka. Lebaran juga masuk mereka. Ya. Lebaran mereka harus masuk, ya kan? Nah, makanya itu enak dan nggak enak. Tapi semuanya tergantung. Kalau misalkan emang lu punya passion di broadcasting, waduh itu bener deh, itu dunia yang paling enak untuk lu kerja. Oke. Ya. Jadi syaratnya lu enjoy itu di dunia broadcast itu apa? Misalkan lu orang yang suka ngobrol, lu orang yang suka pakai mungkin tantangan atau apa, itu syaratnya apa yang kira-kira bisa membuat lu enjoy di dunia broadcast gitu? Kalau nerd gitu nggak bakal ya? Nggak juga gitu. Makanya tergantung lu mau fokusin lu ke apa. Gitu kan. Tapi gini, untuk yang namanya komunikasi itu penting.
kan? Yang namanya komunikasi tuh salah satu kunci utama lu survive di dunia broadcast. Jadi kalau individualis, lu pasti akan ditendang gitu. Lu orang nggak akan nyaman juga kerja sama gitu kan. Jadi yang pertama adalah lu bisa berkomunikasi. Bukan berarti lu harus bisa bergaul sama mereka, enggak. Tapi lu harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan mereka. Karena mereka harus butuh saling pengertian nih gitu kan untuk satu tim gitu. Itu satu. Kedua ya lu harus lihat lu mau terjun kemana sih. Lu harus milih nih. Lu harus mulai fokusin. Oke, gue mau jadi kameramen yang handal. Oke, gue mau jadi reporter yang handal. Oh, gue mau jadi scriptwriter yang handal. Itu yang coba lu tekun. Gitu. Nah, tadi kan berarti yang kita ngebahas soal lu kepuasan, terus habis itu pengalaman. Tapi kalau udah mencapai level tertentu, mungkin nggak sih materi itu lu juga dapet? Udah pasti. Gitu ya? Udah pasti. Seorang kameramen sekalipun? Seorang kameramen sekalipun. Gitu. Karena untuk yang dikirim ke luar negeri deh, gitu. Untuk cari-cari negeri itu siapa? Ya kameramen yang handal. Gitu. Itu bayaran juga pasti gede? Bayaran pasti gede. Gitu. Dan gini, untuk apalagi kameramen ya, lu udah punya nama di dalam stasiun TV lu gitu kan, atau di dalam media lu pasti akan punya nama juga di kalangan-kalangan fotografi atau kameramen lain. Dan lu dipanggil untuk jadi pembicara, lu dipanggil untuk jadi ngajar kelas tertentu gitu. Wah, itu nggak usah ditanya gitu kan. Apalagi akhirnya lu mau tekunin kemana nih gitu. Kameramen kan akhirnya banyak juga kameramen di lapangan. Untuk yang normal-normal nih, untuk yang gosip atau segala itu biasanya untuk awal tuh mereka dikirim yang kayak gitu ya kan. Tapi kan ada kameramen akhirnya dikhususkan untuk kayak oke, lu ngambil untuk orang tertentu. Jadi dia nempel ke satu tokoh gitu. Iya. Bayangkan nih orang yang akhirnya disuruh untuk ngikutin semua aktivitasnya presiden. Itu kan nggak sembarangan untuk yang bisa kayak gitu. Dan yang nggak usah ditanya lagi. Ya kan, dari materi mereka dapat privilege itu, mereka dapat koneksi, ya kan? Wah, dan itu mahal. Itu nggak ternilai itu. Itu nggak ternilai untuk yang kayak gitu. Jadi pada level tertentu lu bisa mencapai lu bisa mendapatkan materi juga ya. Pasti. Yang penting lu tekun. Jadi sebenarnya kerjaan apapun yang penting lu tekun. Itu pada level tertentu lu akan nikmati materinya ya. Betul. Jadi untuk kerjaan apapun sih, ini berlaku untuk apapun. Di saat kita emang fokus, ya pada akhirnya itu akan balik semua gitu. Mimpi-mimpi lu untuk dapat gaji gede atau apa gitu itu ngikut kok gitu. Yang penting lu tekun ya. Yang penting kita tekun, kita kerja benar, itu pasti akan ngikut. Kayak lu gitu jualan iklan. Nah, gue jualan iklan gue dari akhirnya gue tekun nih jualan iklan mulu nih ya kan. Ya alhamdulillah ya kan. Materi dapat lah ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ngikut. Bisa dilihat kan TV di belakang gede ya. Aduh. Gede. Oke. Nah, ini tuh apa? Karena gue suka broadcasting nih, kan gue tuh pokoknya mau nikmatin tuh kalau namanya TV harus gede. Begitu? Iya dong, gue pingin full experience. Nah, ini gue nabung nanti buat apa? Home theater. Ya kan, waduh, seru deh. Pokoknya broadcasting tuh nggak pernah lepas dari hidup gue. Gitu ya. Apapun profesi lu, broadcasting itu adalah jiwa lu berarti. Jiwa gue masih. Pokoknya gue tetap memiliki passion di dunia media. Tapi lu masih pengen tampil jadi presenter nggak sih? Kalau mau ngomongin masih ya kan? Gitu ya. Siapa yang nggak mau terkenal? Itu kan tujuan pertama orang mau jadi presenter sebenarnya satu ya kan, lu mau terkenal ya kan, lu masuk TV ya kan. Di Purwokerto masuk TV ya. Gitu. Di Purwokerto masuk TV ya. Iya gitu. Jadi masih lah gitu. Siapa yang nggak mau jadi terkenal kan? Itu mimpi banyak orang kan jadi terkenal. Jadi kalau dibilang mau nggak jadi presenter, ya mau aja. Masih mau ya. Masih mau. Sampai saat ini masih mau ya. Misalnya lu nanti ada acara apa gitu kan, terus gue diundang jadi presenternya, ya gue siap. Oke. Berarti misalkan ada yang nawarin nih stasiun TV lu jadi presenter. Ya. Tapi salary-nya misalkan cuma sepertiga dari salary yang sekarang. Ya gue datang pada saat jam gue presenter. Habis itu gue kerja lagi ya kan. Jadi tetap gak lu tinggalin ya? Enggak lah, aja. Kalau gajinya cuma segitu ya kan udah ada tanggungan. Ada tanggungan. Kalau jomblo itu masih lu kejar. Kalau jomblo gue kejar. Makan gue bilang kalau lu jomblo explore aja. Lu nggak ada nothing tulus kan? Gitu. Dan itu emang dream lu nggak ada beban, nggak ada keluarga yang harus lu tanggung. Iya gitu. Itu pasti gue kejar. Wah, dikasih kesempatan nih ya kan, tiba-tiba jadi Kak lu sekarang ini deh ke siaran di Liputan 6 gitu. Waduh.
pasti gue ambil ya kan. Pasti lo ambil ya. Semoga ratingnya naik ya kan, mereka suka gitu kan. Oh udah deh. Siapa tahu dipakai ya kan. Sip. Oke, terima kasih atas kesempatannya hari ini. Kayak Kak Alvin ya kan. Kesempatannya hari ini Kak Cadika. Oke, mudah-mudahan buat kalian yang baru lulus dan kepengen ngambil jurusan broadcast ada gambaran ya. Kira-kira kuliah broadcast itu seperti apa, terus kemudian ketika kamu terjun ke dunia broadcast itu seperti apa. Karena jangan sampai kalian masuk hanya karena kalian seneng sesaat, betul. Terus kemudian ternyata kalian nih nggak bagus nih, nggak inilah, terus akhirnya kalian give up di tengah jalan, atau kemudian kalian menjalani itu dengan terpaksa, terus sampai dapat gelar sarjana pun, tapi ujung-ujungnya kamu nggak manfaatin ilmu itu. Ya sebenarnya nggak salah sih ketika kamu juga punya alternatif lain, tapi kan sayang aja kalau kamu udah kuliah di situ tapi kamu tidak menerapkan ilmu yang kamu dapat di situ. Oke. Setuju. Oke. Terima kasih. Ini endingnya gimana nih? Kita ngomong ke sahabat-sahabat kita, teman-teman kita. Apa ya? Bye kita. Gimana ya? Sukses. Gimana? Ya mudah-mudahan kalian yang nonton ini makin banyak rezeki. Amin. Oh jadi tutup dengan doa nih ya? Kan? Diberkahi hidupnya. Amin. Dan kemudian masuk surga lah ya. Amin. Itu yang pertama. Oke. Sampai ketemu di video lainnya. Bye.